Shalom Tiberias. Kasih lo tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali datang beribadah. Dan kita percaya saudara, kalau kita boleh sama-sama di tempat ini, dimanapun saudara berada, semua boleh terjadi karena Tuhan selalu baik buat kita, amin. Untuk itu mari datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau kasih yang terbaik dalam nyanyian kita, pujian kita bagi Tuhan Yesus yang selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Siap menyembah Tuhan pada siang hari ini, amin. Yang siap kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita satu di dalam doa, saudara. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya melalui bersama dengan Engkau Tuhan, melalui penyertaan-Mu yang dahsyat yang luar biasa, kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini Tuhan. Boleh kembali di rumah Tuhan dengan keadaan yang sungguh baik. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami di hadapan-Mu saat siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, kami mau tetap mengucap syukur. Sebab kami tahu kebenarannya, Engkaulah Allah yang senantiasa selalu baik dan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara di antara setiap kami. Waktu kami menyembah Tuhan, waktu kami memuji Engkau Tuhan, kami terlalu percaya ada hadirat Tuhan yang dahsyat memberkati melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat Tuhan pasti lepaskan. Di dalam nama Yesus kami datang Tuhan dengan hati yang rindu, siap memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus, saudara. Angkat tanganmu tinggi saudara, sama-sama kita datang sama Tuhan dengan kerinduan yang begitu luar biasa. Makasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang rindu sama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, dengan kerinduan hati ini Tuhan kami katakan, bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan, aku menyembah, memuji-Mu.
menyembahmu. Kau Allah yang kudus dan menikmati semua kemurahan. Mari angkat kedua tanganmu, agungkan Dia saudara sambil katakan lebih baik Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat. Aku datang ke tempat ini Tuhan sebab aku rindu menyembah Allah yang begitu baik dalam hidup ini. Memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allahku Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan. Saya undang mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, angkat tanganmu, muliakan Dia saudara. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji Tuhan, oh, memuji-Mu, sembah. Engkau Allah bagi setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Yang bersyukur berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita saudara. Biar musik menyembah Tuhan. Angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Berdoalah, percayalah Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia senantiasa setia. Makasih Tuhan Yesus, kami percaya. Haleluya. Selama-lamanya ku menyembah, ku puji Tuhan. Hatiku tenang Tuhan bersama-Mu. Aku terima kekuatan yang baru siang sore hari. Terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan yang percaya dengan hatimu yang sungguh di hadapan Tuhan Yesus. Katakan saudara, lebih baik satu hari di pelataran. Ucap syukur bagi setiap pertemuan ibadah yang Tuhan berikan bagi kita saudara. 1000 hari aku memuji Tuhan, menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang kudus dan ku nikmati kasih setia-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Haleluya. Yang setuju bersama-sama kan suaramu lebih dahsyat lagi. Tiberias. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu
kasih Yesus. Angkat tanganmu tinggi saudara di hadapan Tuhan. Berdoalah, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Terima kasih. Ampuni setiap kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami mulai gak mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kami mulai terbuai dengan dunia ini Tuhan, ampuni setiap kami. Sebab di dalam Engkau Tuhan Yesus sejatinya itu yang terbaik Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus, sentuh setiap hati di tempat ini. Sebab kami rela Tuhan dijamah, karena Engkau yang kami butuhkan saat ini Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara. Angkat tanganmu. Pandang dia. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Katakan, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Katakan, emas, perak, emas, perak, dan permata tiada artinya. Engkau yang utama, lebih dari segalanya Tuhan. Aku rindu dekat, melekat sama Tuhan, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Yang setuju bersama-sama lebih dahsyat lagi, angkat suaramu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tak ada artinya semua Tuhan. Engkau yang ku ingin terjadi dalam hidupku selama-lamanya. Bersama-sama bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu.
setiap hati. Engkau mendengar setiap nyanyian kami Tuhan, pagi, siang, sore hari ini Tuhan. Karena kami tahu yang terpenting adalah pribadi-Mu Tuhan Yesus. Berdaulatlah Engkau Tuhan Yesus, bekerjalah, sebab kami hamba yang setia kepada-Mu. Di dalam nama Yesus yang bersyukur punya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jadi berkati Tuhan, lambaikan tangan kita saudara bagi Tuhan Yesus. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari kita beri salam kanan kiri kita, katakan kau pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersuka cita bagi Tuhan. Mari sama-sama teriak untuk menyatakan syukur yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Sebab di dalam Yesus kita bersaudara. Sama-sama katakan, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Mari kembali, ku tak pandang dari suku, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kiri kita, katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Bersama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di cinta keluarga, di cinta keluarga. Boleh kita kasih kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati kita yang bersuka cita, sama-sama katakan, ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkaulah saudara dan saudariku. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Lebih lagi katakan dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, di dalam Yesus, kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah, ku cinta keluarga lah. Mari pada siang hari ini kita besarkan nama Tuhan. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa bagi setiap kita. Sama-sama Tiberias kita mau nyatakan bagi Tuhan. Besarkan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Kita beri sorak-sorak luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Mari gereja Tiberias kita besarkan nama Tuhan sama-sama. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku
kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Boleh bersama-sama lebih lagi kita mau nyatakan Dia Tuhan yang ajaib. Katakan Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Bersama-sama katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya, jiwaku ditebus olehnya. Betapa kami bersyukur Kau ajaib, Kau berkuasa bagi setiap kami. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang kembali saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Mari pada siang hari ini, mari kita saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dengan tema firman Tuhan, bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan. Bagaimana untuk hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak kehilangan semangat dalam hati kita. Untuk itu kita harus sabar dan minta tuntunan Roh Kudus agar kehidupan doa kita berjalan. Maka kita akan saksikan kemuliaan dan mujizatnya. Sebagai orang Kristen, kita harus meyakini bahwa firman Tuhan memberi kehidupan dan menopang kegiatan kita setiap hari. Kita bisa jadi teladan untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Perintah untuk tinggal di dalam Yesus memerlukan kesetiaan yang terus-menerus. Juga menuntut suatu kesetiaan penuh dari dalam diri kita. Tinggal di dalam Yesus berarti tetap tersambung kepada pribadi yang memberi hidup. Berarti percaya kepada kasih Yesus. Berarti mempercayai perkataan Yesus. Perkatakan kata-kata firman Tuhan. Karena apa yang kita imani itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan menciptakan hidup kita sudah sepaket dengan rancangan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Janganlah khawatir, karena khawatir menghambat doa kita. Serahkanlah dan percayalah kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Pada siang hari ini Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita diberkati kebenaran firman Tuhan, kita akan diberkati melalui suara Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Berpegang Teguh di dalam Tuhan dalam keadaan apapun. Di dalam doa pembukaan, Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan, suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatan. Agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, menjadi mempelai Kristus. Agar kami semua siap ke sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam dalam rumah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berikutnya, berpegang teguh di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Dua hal yang diperlukan untuk berpegang teguh di dalam Tuhan, dalam keadaan apapun. Yang pertama, bergantung kepada Tuhan, dalam Amsal 1, ayat 1 sampai yang ke-7. Persoalan yang dihadapi banyak orang saat ini memang berat. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus yakin
bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, dan bersama Dia kita pasti bisa melewatinya, asalkan kita bergantung penuh dan mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai sumber hikmat dan tuntunan, dan bukan pada pengertian atau kebijakan dirinya sendiri. Orang yang bergantung kepada Tuhan adalah orang yang mengakui Tuhan dengan mentaati dan tunduk kepada kehendak Tuhan di setiap langkah hidupnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi satu hal yang pasti, bahwa penyertaan dan berkat Tuhan berlaku bagi setiap orang yang bergantung penuh kepadanya. Kita memang manusia biasa, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua, meminta hikmat kepada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat yang kelima, saat kita berdoa, ambillah waktu untuk belajar mendengarkan suara Tuhan. Setelah kita menyampaikan segala permasalahan dan permohonan kita kepada Tuhan, mintalah juga agar Allah memberikan hikmat ke dalam roh kita. Kemudian kita berdiam diri untuk mendengarkannya. Carilah kehendak dan tujuannya dalam setiap permasalahan kita. Dengan hidup berjalan dalam roh, maka hikmat dari Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tak ada kata terlambat untuk memulai bertumbuh dalam hikmat. Percayalah, saat kita meminta hikmat kepada Allah, hikmatnya akan bertumbuh di dalam diri kita. Di dalam doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Boleh kita kasih tepuk tangan saudara yang luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita percaya setiap kita yang telah mendengar suara gembala sidang kita diberkati Tuhan. Sama-sama kita mau siapkan hati kita pada siang hari ini untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kita mau teduhkan hati kembali, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami sembah, Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah pada siang hari ini. Kami telah menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan, dan kami percaya siang hari ini Engkau telah bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan siang hari ini Tuhan, tiba saatnya hati dan pikiran kami siap untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Berkati hamba-Mu terkasih Bapak Pendeta Alexander Simanjuntak Tuhan. Setiap kata kalimat hamba-Mu penuh kuasa kemuliaan Tuhan yang memberkati setiap kami. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita percaya, sama-sama Tiberias katakan, amin. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan. Engkaulah penolong kami Tuhan Yesus. Engkaulah sumber pengharapan kami. Kami percaya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup.
kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kembali kita menaikkan pujian. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat hidupku, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kami sungguh percaya Kau Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di setiap
Tuhanlah yang memimpin. Tuhan memimpin langkahku. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, di dalam setiap keadaan kami, di dalam setiap proses kehidupan kami, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk sambut kepada firman Tuhan. Katakan, di saat badai bergelora. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Mari yang percaya kita beri kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang
siapkan hati kita untuk sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita mau nyatakan bagi Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh firman-Mu yang mengatakan Kau beserta kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Inilah yang kami percaya Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan. Mari sama-sama kita sambut kebenaran firman Tuhan. Kami persilakan hamba-Mu yang kasih. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kita bersatu dalam doa. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Karena kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Kami serahkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Betos ya, Bekasi Town Square. Gereja baru kita luar biasa, diberkati Tuhan ya. Jadi kita terus ya ibadah, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Kita sudah masuk di minggu yang ketiga ya, di bulan April ini. Tidak terasa minggu depan sudah minggu terakhir. Dan kita akan selesaikan bulan April masuk bulan Mei. Waktu berjalan dengan cepat ya. Tetap jaga hidup kita dengan baik ya, supaya hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Oke, kita langsung masuk dalam firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada sore hari ini. Temanya pada sore hari ini adalah dari sumur kesulitan menuju istana keajaiban. Ya, dari sumur kesulitan menuju istana keajaiban. Kita akan belajar tentang Yusuf Bapak Ibu ya, sesuatu yang hidupnya sulit tapi Tuhan angkat naik dan dia bisa tinggal di istana
karena mujizat Tuhan. Kita pelajari Alkitab kita dari Kejadian 37, 23 sampai 24, Kejadian 37, 23 sampai 24. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Oke. Slide selanjutnya. Kisah Yusuf merupakan sebuah perjalanan yang menginspirasi. Mulai dari masa-masa sulit di sumur hingga kemuliaan di istana. Kisah ini membuktikan bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Bapak Ibu, kalau kita baca di Alkitab kita, dalam kitab Kejadian, itu banyak cerita-cerita yang menginspirasi. Kalau kita baca Kejadian, bagaimana ya Kejadian 1-2, ya bagaimana penciptaan langit dan bumi, dan juga penciptaan manusia Adam dan Hawa, manusia pertama kali, ya. Dan juga di Kejadian 3, manusia jatuh dalam dosa. Dan setelah itu Adam dan Hawa dilempar Tuhan dari Taman Eden dan masuk dalam hidup yang sulit karena jatuh dalam dosa. Di dalam kitab Kejadian juga Bapak Ibu bisa belajar tentang Nuh dan air bah, ya, dan juga tentang kejadian Abraham yang punya anak, ya, setelah menunggu 25 tahun. Dan juga kita belajar tentang Yusuf. Nah, apa yang kita pelajari tentang Yusuf adalah cerita yang menginspirasi. Ya, sesuatu hidup yang sulit, sesuatu hidup yang dia tidak mampu mengendalikan situasi, tetapi bersyukurnya Yusuf adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Itu dulu. Nah, makanya orang yang hidup takut akan Tuhan, saya katakan, hidup orang yang takut akan Tuhan, hidupnya juga tidak seperti jalan tol. Ya, sepertinya lurus-lurus saja, sepertinya nggak ada masalah aja. Coba lihat Yusuf. Yusuf hidupnya takut akan Tuhan, tetapi kakak-kakaknya atau abang-abang itu cemburu kepada Yusuf, dan Yusuf dikerjain dilempar ke sumur. Nah, sumur itu adalah gambaran tentang prosesnya Tuhan. Ya, kita yang sering menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, ya, jemaat sering minta doa kepada kami hamba Tuhan dan mengatakan, Pak Pendeta, kita sedang diproses sama Tuhan. Nah, waktu kita diproses sama Tuhan, bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Ketika Yusuf diproses sama Tuhan, Yusuf tidak mengeluh, ya, Yusuf tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Yusuf tetap mempercayakan hidupnya kepada Allah. Ya, karena apa? Karena Yusuf tahu bahwa Allah tidak punya rencana yang jelek bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, inilah yang membuat Yusuf akhirnya kuat, Bapak Ibu. Dan ending ceritanya kalau Bapak Ibu nanti baca Alkitab, bagaimana dari sumur, ya, berbicara prosesnya Tuhan, Yusuf sekarang bisa tinggal di istana di zaman itu bersama Firaun. Ya, sumur dan istana adalah tempat yang berbeda, sangat berbeda. Sumur berbicara proses Tuhan, sumur berbicara tentang tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan, dan istana itu berbicara keajaiban, berbicara kemuliaan Tuhan, dan berbicara mujizat yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang bisa kuat menghadapi prosesnya Tuhan. Ya, 2024 belum berakhir. Ya, makanya kalau sekarang Bapak Ibu dan saya sedang diproses, Tuhan sabar. Ya, tetap jaga respek kita kepada Tuhan, tetap jaga hormat kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan apa? Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, ayo pergunakan iman kita. Ya, jangan takut untuk melangkah bersama Tuhan. Janganlah takut untuk masuk dalam pertandingan iman yang tidak mudah ini. Ya, ini baru Yusuf, Bapak Ibu. Bagaimana Daniel dilempar ke gua singa. Ya, bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang dilempar kepada perapian. Bagaimana Elia, bagaimana Yosua. Ya kan, bagaimana juga Nuh yang membuat batra 120 tahun. Menghadapi tantangan, menghadapi air bah yang sangat mengerikan. Semuanya diproses Tuhan dengan caranya yang berbeda. Tetapi hari ini kita belajar tentang Yusuf. Yusuf dilempar ke sumur masa-masa sulit. Tapi tepat pada waktunya, waktu dia menikmati proses Tuhan, setia kepada Tuhan dan menyelesaikan proses Tuhan, lihat Tuhan angkat dia tinggal di istana bersama Firaun. Kabar baiknya hari ini, siapapun yang setia kepada Tuhan dan setia kepada prosesnya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan akan angkat kita naik menerima keajaiban dari Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Oke, kita langsung masuk dalam slide selanjutnya. Nah, belajar dari Alkitab, ya, belajar dari Alkitab, apa yang bisa kita pelajari? Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf sehingga ia berhasil menggenapi rencana Tuhan? Ya, kita belajar dari Alkitab, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf
sehingga ia berhasil menggenapi setiap rencananya Tuhan. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, ya, yang kita bisa pelajari dari Yusuf, yang pertama adalah Yusuf tetap setia. Coba kita lihat Alkitab kita, Kejadian 39 ayatnya yang kedua. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Oke, slide selanjutnya. Tuhan menyertai Yusuf karena ia setia dalam pekerjaannya. Yusuf bekerja dengan setia, tidak mengeluh, tidak menunda. Semua ia kerjakan sebaik mungkin. Ketika Yusuf ada di sumur Bapak Ibu, orang Ismail lah yang mengangkat Yusuf dari sumur itu di padang gurun. Ketika orang Ismail ambil Yusuf, Yusuf dijual di pasar dan akhirnya Potifar membeli Yusuf sebagai budak. Nah, ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, itulah Yusuf diangkat menjadi kepala rumah tangga di sana. Ya, dia mengepalai rumah tangganya Potifar. Semuanya di bawah tangannya Yusuf. Semuanya Yusuf yang berkuasa di situ. Cuma satu yang nggak boleh diganggu sama Yusuf adalah istrinya Potifar, Bapak Ibu. Hanya itu satu. Nah, Bapak Ibu lihat ya, Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf, apa yang Yusuf kerjakan berhasil. Apa makna dari kata-kata ini? Makna ini adalah bahwa Yusuf setia dari perkara-perkara yang kecil. Ingat, rumah Potifar, Yusuf bekerja di rumah Potifar, ini skala kecil. Karena nanti Yusuf akan dibuat Tuhan untuk kerja di rumahnya Firaun. Ya, dipercaya dalam skala besar. Nah, coba lihat Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang ingin diangkat naik sama Tuhan, yang ingin hidupnya diberkati, yang ingin hidupnya mendapat terobosan, tetapi tidak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya, orang Kristen masih bikin banyak yang langsung cepat, instan. Dia akan ingin cepat bypass, kalau bisa jadi direktur utama lah Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya baru lulus kuliah, fresh graduate, baru kemarin di wisuda di Jakarta Conference Center di Senayan. Besok saya mau dipanggil HRD, puji Tuhan loh Pak Pendeta. Ya, wisudanya Jumat, interviewnya Senin. Dukung doa ya Pak Pendeta, kita dukung doa, pasti dukung doa. Kalau perlu tuh kepala minyak semua Bapak Ibu ya kan. Kita dukung doa. Nah, ketika biasanya Bapak ke kantor udah pakai baju bagus ya, yang cewek cantik pakai baju sopan, yang lakinya mungkin pakai dasi, pakai jas, datang bawa CV, ditanya, "Oh, fresh graduate ya, baru lulus kemarin ya? Baru wisuda kemarin ya?" "Iya Pak." "Oh, jurusan apa?" "Accounting." "Wih, cum laude ya, 4,00, puji Tuhan ya." "Iya." Nah, kalau kamu diterima, kamu mau minta apa? Mau minta jabatan apa? Atau mau minta jabatannya apa? "Pak, kalau bisa direktur utama boleh nggak?" katanya begitu. Ya, karena HRD-nya orang Batak langsung bilang gini, "Macam betul kau," katanya begitu. Ya kan, baru lulus fresh graduate, mana bisa langsung direktur utama. Walaupun bapaknya yang punya perusahaan, tetap juga bapaknya pasti proses anaknya. Begitu loh, minimal jadi manajemen trainee dulu kek, minimal jadi karyawan dulu kek. Ya kan, ngurusin kasir dulu, ngurusin pembayaran keuangan, uang masuk, uang keluar, dia yang urusin. Ya kan, atau ngurusin berkas-berkas dulu, gaji pegawai berapa, dia yang urusin, dia yang bikin bagus pembukuannya. Ya kan, nah di dalam Tuhan tidak ada instan. Ya, orang dunia menawarkan instan, makanya banyak dukun-dukun, banyak juga alternatif-alternatif yang memberikan cara instan untuk sukses. Gak bisa. Ya, Tuhan mengajarkan Yusuf untuk di istana di Firaun, Yusuf bisa. Tetapi Yusuf harus melewati skala yang kecil dulu. Yusuf harus melewati ya perkara-perkara yang kecil dulu. Untuk mengurusi Firaun di istana, Yusuf harus belajar dulu untuk menjadi penguasa atau menjadi karyawan yang baik di rumahnya Potifar. Makanya Tuhan senang dengan caranya Yusuf kerja. Makanya tadi saya katakan apa? Yusuf setia dalam pekerjaannya. Yusuf bekerja dengan setia, tidak mengeluh dan tidak menunda. Tuh lihat tuh, semuanya ia kerjakan sebaik mungkin. Karena Yusuf melakukan segala sesuatu sebaik mungkin, Tuhan senang dengan apa yang Yusuf kerjakan. Makanya Alkitab tadi mengatakan apa? Tuhan menyertai Yusuf, apa yang Yusuf kerjakan Tuhan buat berhasil. 2024 kita boleh punya skill, boleh, kita boleh punya kepintaran, boleh, tapi kalau tidak pernah disertai Tuhan tidak akan pernah berhasil. Ya, kepintaran kita mungkin biasa-biasa saja Pak. Kita mungkin punya skill biasa-biasa saja. Tapi waktu dapat pekerjaan kita kerjakan dengan baik. Kita tidak malas, kita rajin, tidak pernah menunda-nunda pekerjaan. Di situ Tuhan senang.
Orang biasa kalau disertai Tuhan menjadi orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa tanpa Tuhan, orang itu menjadi biasa. Makanya mendingan kita menjadi orang biasa, tapi kita disertai Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan sudah beserta kita, apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, apalagi yang hadir anak-anak muda nih di tempat ini, yang kalau altar call selalu mendoakan, Pak Pendeta, ya saya ingin menjadi dokter. Pak Pendeta, saya ingin menjadi insinyur. Pak Pendeta, saya ingin menjadi arsitek. Pak Pendeta, saya ingin menjadi pengacara. Bisa nggak Pak Pendeta dari SD langsung kuliah? Ya nggak bisa lah. Ya malu sama kumis, ya kan malu. Ya kayak ada satu ibu-ibu, ya kan, ibu-ibu altar call maju, ya kan, Pak tolong dukung doa ya Pak. Ya sekarang harga masuk kuliah itu mahal sekali, katanya begitu. Saya ngecek Pak kedokteran di Atma Jaya, seharga Alphard Pak. Tuh kedokteran Atma Jaya seharga Alphard, katanya begitu. Aduh Pak, saya mengecek harga kedokteran di Trisakti seharga Lexus. Waduh Tuhan, seharga Lexus. Ya Pak, saya ngecek kedokteran di USU Pak, Universitas Sumatera Utara Pak. Ya itu seharga Innova Pak yang baru. Tuhan. Pak Pendeta tolong dukung doa ya, biar anak saya bisa masuk fakultas kedokteran. Oh iya siap, kita dukung doa. Bu, anaknya SMA mana? Masih TK Pak, katanya begitu. Oh Tuhan, masih TK. Iya kan? Nggak ngikutin proses, dia pengen dari TK langsung kuliah Bapak Ibu, ya kan? Mana mungkin lah dari TK langsung kuliah. Sudahlah. Ya kan, kesusahan TK, kesusahan TK, kesusahan SD, kesusahan SD. Semuanya ada proses. Iya kan, waktu dalam proses sulit nggak, pasti ada sulitnya. Siapa sangka Yusuf bisa dilempar ke penjara. Sulit nggak tinggal di penjara? Sulit Bapak Ibu. Tapi lihat Alkitab mencatat ketika Yusuf di penjara, Yusuf pun rajin. Dia disayang sama kepala penjaranya. Karena Yusuf pribadi yang tidak pernah malas. Dia setia. Ya, jadi anak-anak muda kalau kau ingin diberkati sama Tuhan, rajinlah. Ya, rajinlah sekolah yang benar. Ya, puji Tuhan papa mamamu sehat. Puji Tuhan papa mamamu pekerjaannya diberkati Tuhan. Maksimalkan dengan baik. Ya, jangan sia-siakan, bapak gua kan kaya, santai-santai aja. Aduh. Zaman kita dulu kuliah ya di Perbanas. Saya punya teman-teman tuh bapaknya kaya-kaya Bapak Ibu. Ada pengacara, bapaknya ada anak jaksa, ya ada pengusaha. Wah, mereka kalau sekolah ke kampus bawa mobil mewah-mewah, lampu merah main terobos-terobos aja. Saya pernah naik mobil teman saya itu, kita mau ke Taman Menteng tuh, Suropati, situ gitu kan tempat anak nongkrong tuh, anak-anak Jakarta Selatan. Kita nongkrong cari makan di sana. Dia pernah lewat HI, dia bilang begini, Lek, lihat nih lampu merah gua terobos. Saya bilang, gila lu bro, nanti ditangkap polisi. Tenang saja bro. Waktu dia terobos Bapak Ibu, wah udah bener. Dia kasih tuh kartu sakti bapaknya. Ya, langsung siap bos, lewat. Tapi sekarang lihat hidupnya apakah jadi orang hebat? Enggak, biasa-biasa saja. Ya, justru ketemu kita minder. Ya, ngobrol, saya bilang, lu jadi pengusaha apa sekarang? Ya, gua di rumah aja Lek main game. Ya, main game, saya bilang. Malu sama umur, saya bilang. Yang lain sudah pegang proyek, yang lain sudah main tender. Ya kan, yang lain mungkin sudah pegawai bank. Karena kan kalau lulusan Perbanas pasti masuk bank. Minimal jadi manajer, kayak minimal jadi apa. Sekarang luntang-lantung hidupnya nggak jelas. Cuma main game di rumah, ngabisin duit bapaknya. Nggak ngapain-ngapain, tuh lihat. Ya, masa hidup mau begitu? Ya kan, justru ketika puji Tuhan papa mama kita diberkati, seharusnya anak-anak muda semakin serius belajar. Karena kesempatan gak datang dua kali Bapak Ibu. Ya, Tuhan baik, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kalau sedang diproses, Pak saya sedang di sumur seperti Yusuf, harus kuat. Pak saya sedang di padang gurun seperti bangsa Israel, harus kuat. Harus tetap setia kepada Tuhan. Dan tetap hormati Tuhan. Karena orang-orang yang setia kepada Tuhan, menjaga pengharapannya kepada Tuhan, orang-orang tersebut tidak akan pernah dikecewakan. Justru kepada manusia dia kecewa. Justru kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau kita pelajari, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf yang dia berhasil menggenapi rencana Tuhan? Yang pertama adalah Yusuf pribadi yang tetap setia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang kedua adalah Yusuf sadar bahwa efek dari dosa hancurnya masa depan. Ya, Yusuf sadar efek dari dosa hancurnya masa depan. Kita lihat Kejadian 39
ayat 7 sampai 9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Oke, slide selanjutnya. Yusuf tahu apa yang benar, dia juga tahu konsekuensinya. Jika ia tidak hidup benar, apapun yang terjadi, Yusuf takkan melanggar kehendak Tuhan demi apapun juga. Bapak Ibu, efek dari dosa itu menghancurkan masa depan, dan Yusuf mengerti ini. Ya, yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang setia, itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf tahu bagaimana cara hidup benar. Karena saya percaya Yusuf itu punya pergaulan yang benar dan pergaulan yang baik bersama Tuhan. Nah, ketika Yusuf kerja di rumah Potifar, istri Potifar itu senang sama Yusuf. Alkitab tadi mengatakan birahilah istri Potifar kepada Yusuf, dan istri Potifar ingin ngajak tidur Yusuf. Alkitab mengatakan elok parasnya Yusuf. Dengan kata lain, Yusuf itu ganteng. Dengan kata lain, Yusuf itu tubuhnya atletis, ototnya banyak, ototnya kuat, tinggi besar, seperti Alexander Simanjuntak, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Ya, kalau Yusuf elok parasnya, Alexander Simanjuntak elok parasnya. Kalau Daud kemerah-merahan, Alexander Simanjuntak kehitam-hitaman. Nah, itu dia tuh. Ya kan? Nah, Bapak Ibu lihat, seorang anak muda bernama Yusuf, ya, dia tahu loh bahwa kalau dia jatuh dalam dosa itu pasti ada konsekuensinya. Sebagai contoh ya, apa itu konsekuensi? Kalau ada anak muda masuk ke Indomaret nyolong sampo, ya, udah begitu ketika dia keluar dari Indomaret dipukul pakai pentungan sapam, eltok, ya, itu konsekuensinya dia nyuri. Tapi kalau dia datang sama Tuhan, Tuhan saya minta ampun karena tadi saya curi sampo di Indomaret, apakah Tuhan mengampuni? Mengampuni, Bapak Ibu, karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Tetapi selama hidup dalam dunia ini, apalagi Bapak Ibu di Indonesia, itu ada aturan hukumnya dan konsekuensinya harus dijalani. Makanya kalau orang yang nyolong kayak di Indomaret, ya jangan kaget kalau mungkin diurus di polsek, dipanggil polisi, kenapa kamu nyuri? Mungkin dia di penjara 10 hari. Ya kan? Lah, itulah konsekuensi yang harus dihadapi. Nah, Yusuf mengerti nih, kalau dia tidur dengan istrinya Potifar, dia tidak mungkin bisa nanti di istana, ceritanya berbeda. Karena apa? Karena Tuhan sudah merencanakan Yusuf yang dilempar ke sumur akan dibawa Tuhan masuk dalam istana keajaiban. Nah, kalau Yusuf dia tidak menjaga kekudusannya, tuh lihat tuh, balik lagi kekudusan. Kalau Yusuf tidak menjaga kekudusannya, kalau Yusuf tidak menjaga tubuhnya, bait Allah, tidak ada cerita Yusuf bisa ada di istana bersama Firaun. Malah nanti Yusuf akan sibuk menghadapi konsekuensi dari dosanya. Makanya waktu diajak tidur sama istrinya Potifar, apa yang Yusuf katakan? Aku tidak mungkin tidur sama engkau. Engkau adalah istri dari majikanku. Dan yang kedua, bagaimanakah mungkin kalau aku tidur dengan kamu? Ya, apa yang kulakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan sudah begitu baik, ya, memberikan aku kesempatan untuk kerja, untuk tinggal di rumah ibu. Tuh lihat, caranya Yusuf menghormati Tuhan, dia menolak jatuh di dalam dosa. Kalau Yusuf tidur sama istrinya Potifar, saya percaya Yusuf adalah orang yang nanti akan terikat pada roh perjinahan dan percabulan. Orang yang terikat dengan roh perjinahan dan percabulan, masa depannya nggak bisa diberkati Tuhan. Dan saya membaca Alkitab, saya percaya istrinya Potifar mungkin juga pernah tidur dengan anak buahnya dulu sebelum Yusuf kerja di sana. Karena beraninya istrinya Potifar ngajak tidur Yusuf, seorang anak muda. Tapi bersyukur Bapak Ibu, Yusuf menolak dosa. Makanya Yusuf kabur, ya kan? Ya, Yusuf kabur, akhirnya istri Potifar fitnah Yusuf, bilang sama suaminya, saya mau diperkosa dengan Yusuf. Tuh lihat tuh. Ya, makanya kalau menghadapi dosa perjinahan jangan sok-sok kuat. Wah, ada cewek cantik, waduh
waduh, ngajak dugem, waduh, di tempat dugem banyak kuntilanak. Pak Pendeta, saya kuat. Saya kalau ke tempat dugem bawa minyak urapan, walah macam betul aja. Ya kan, Pak Pendeta ada cewek di depan dugem-dugem joget-joget, saya kuat. Malah saya menghadapi perempuan itu pakai tanda salib dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mana mungkin, ya kan? Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau duduk-duduk di tempat dugem boleh nggak? Ya, Pak Pendeta tolong jawab, duduk-duduk di tempat dugem boleh nggak? Saya bilang nggak boleh. Lah Pak Pendeta kan cuma duduk di tempat dugem, nggak ngapain-ngapain. Saya pengen tanya, emang di rumah lo nggak ada tempat duduk apa? Ya kan? Kita cuma duduk di tempat dugem, tapi itu kuntilanak mondar-mandir. Coba lihat, udah pakai baju yang seksi, shalom, apa kabar? Oh Tuhan, iya kan, minyak wangi, condet Bandung, wah, isi ulang condet, isi ulang Bandung, ya, isi ulang Cimapar, Ciroyom, wah semuanya. Namanya laki-laki kan jatuh gara-garanya apa? Laki-laki tuh bisa jatuh gara-gara apa? Mata. Coba lihat tuh, walaupun kita pandangan lurus, laki-laki tuh ekornya bisa lihat ke sana, Bapak Ibu. Iya, apalagi tukang nyontek waktu SMP SMA, wah itu dia tuh, paling paling jago, kepala sih ke sini, ekor mata ke sana. Ya itu dia kan. Makanya dia bisa lihat, oh, nomor 1 kayaknya C tuh di sana tuh. Ya dia. Nomor 2 kayaknya D tuh. Nah itu dia tuh. Iya. Apalagi kalau kita jalan di mall-mall yang besar kayak Central Park, Senayan City. Waduh. Kita kan pendeta kan sering dapat jadwal tuh di Central Park tuh. Kalau turun di lantai 40 menuju parkiran kan kita lewat mall tuh. Wih itu cewek-cewek. Dalam kita kacamata kuda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan lagi dalam nama Yesus. Tapi kadang-kadang lihat jam. Dalam nama Yesus sekali-sekali ya kan. Gak dilihat sayang, dilihat mubazir Bapak Ibu ya kan. Iya. Kalau mau sembuh katarak lihat cewek cantik aja Bapak Ibu. Gak usah dioperasi, kasih aja. Opa sakit apa? Opa katarak. Nah, kasih cewek cantik. Shalom opa. Opa sudah sembuh ya kan. Yusuf kabur dari rumahnya Potifar. Karena Yusuf tahu kalau dia ada lagi sehari aja dia di sana, dia pasti akan jatuh dalam dosa. Karena Yusuf tahu kedagingan ini kalau dengan kekuatan sendiri tidak akan pernah mampu. Palek kalau jadi Yusuf bagaimana? Saya kabur juga kalau dari Yusuf. Kalau saya kerja di rumah Potifar, ketemu dengan istri Potifar, saya juga seperti Yusuf. Kabur saya. Saya kabur lewat pintu depan, masuk lagi pintu belakang Bapak Ibu ya kan. Bercanda. Ya, harus kabur. Ya makanya kalau orang yang mohon maaf ya jatuh dalam perzinahan percabulan, ya mereka tuh ada di komunitas yang tidak benar, ya harus keluar dari komunitas itu. Nggak bisa kalau kita mau, Pak, saya mau bertobat dari percabulan saya. Ya bukan hanya bertobat dari percabulan, tapi engkau harus keluar dari komunitas itu. Engkau harus keluar dari pergaulan yang tidak benar. Benar kata Alkitab mengatakan apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik berbicara apa? Dari kecil kita sudah dididik mama kita ke gereja. Tuh lihat. Dari kecil opung kita sudah ngajarin berdoa. Tuh lihat. Dari kecil kita sudah diajarkan orang tua kita masuk sekolah minggu. Ya, ketemu orang shalom. Ya, hari Minggu ibadah terus. Tapi udah mulai dewasa, punya pergaulan yang tidak benar, udah mulai berontak. Akhirnya mamanya bilang, ayo ke gereja. Aduh nggak bisa mah. Mau ada apa jalan sama teman-teman. Malam minggu, ayo kita Bonerges di Kelapa Gading Nias. Aduh nggak bisa, kita mau ada acara di daerah Kemang. Tuh lihat kan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Makanya hati-hati, ini akhir zaman. Pergaulan ya yang akhirnya menjurus kepada perzinahan, percabulan harus dihindari. Kemarin saya lihat di TikTok Bapak Ibu, ini harus saya kasih tahu kepada jemaat. Ada satu tentang edukasi, ya bagaimana kalau perselingkuhan itu menghancurkan kehidupan orang. Ya dia kasih contoh begini Bapak Ibu. Kalau ada satu laki-laki yang hidupnya baik, hidupnya benar, ya dia punya istri, punya anak, hidupnya sangat diberkati. Tapi dia selingkuh dengan wanita, ya yang dimana wanita ini adalah hidupnya tidak benar. Dengan kata lain, wanita ini sering tidur dengan berbagai macam pria. Ya. Setelah mereka melakukan hubungan yang terlarang, itu terjadi pertukaran spirit Bapak Ibu. Ya, laki-laki ini yang penuh kemuliaan, yang diberkati Tuhan, waktu dia bersatu dengan perempuan yang nggak benar ini,
Spiritnya laki-laki diambil sama perempuan itu, dan perempuan itu memberikan spirit yang salah kepada laki-laki ini. Makanya jangan kaget kalau ada laki-laki yang diberkati, diangkat naik sama Tuhan, waktu dia selingkuh, zina, cabul, jatuh. Karena apa? Karena spirit dari perempuan ini sudah ada dalam hidupnya, karena dia bersatu dengan wanita yang salah. Ya, makanya nangis saya bertemu dengan banyak jemaat ya yang konseling sama kita. Mereka mengatakan, Pak, saya nangis, Pak. Ya, saya salah. Saya melakukan hal yang tidak benar di belakang istri saya. Ya, kita udah merintis usaha baik-baik, merintis usaha diberkati. Cuma karena saya tidak menjaga kekudusan saya hidup jatuh dalam godaan perzinahan. Akhirnya apa? Bisnisnya berantakan. Ya, wah, saya diberkati sekali dengan pembahasan ini. Padahal ini bukan acara tentang kekristenan, tapi berbicara edukasi. Ya, orang ini mengatakan apa? Makanya jangan sampai di dalam keluarga ada perzinahan. Karena apa? Karena ketika orang bersatu dengan laki-laki bersatu dengan istrinya, itu akan menghasilkan satu spirit, pertukaran spirit. Ya, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Tubuh kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Jangan lagi kita berikan kepada hal yang tidak benar. Tuhan sudah memberkati kita. Hidup kita ada kuasa. Makanya Pak Paraji selalu mengatakan, mari kita jaga kekudusan kita. Di dalam kekudusan ada kuasa. Amin. Di dalam kekudusan ada berkat. Di dalam kekudusan ada terobosan yang tidak bisa diberikan oleh orang dunia. Pak, bagi yang sudah terjerat perzinahan percabulan orang ketiga bagaimana? Bertobat dan konseling pelepasan. Karena kalau tidak dilepaskan, itu akan terus dan terus nanti bisa masuk ke keturunannya. Sedih loh kalau anak kita kena perzinahan, cucu kita juga kena perzinahan, turun lagi perzinahan, kutuk turunan, 7 turunan, semuanya kena perzinahan. Kenapa? Karena orang tuanya dulu belum bertobat dan pelepasan, dan akhirnya kena kutuk 7 turunan. Makanya hati-hati. Bapak-bapak diberkati Tuhan, tetap setia sama istri, amin. Hidup takut akan Tuhan, supaya engkau terus diangkat naik. Tapi kalau mau hancur, ya udah. Main perempuan pasti hancur usahanya. Main perempuan pasti bisnisnya gagal. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Tapi kalau seorang bapak jaga kekudusan, seorang ibu jaga kekudusan, dan anak-anaknya jaga kekudusan, hidupnya diberkati Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah putusnya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang pertama, Yusuf itu tetap setia. Dan yang kedua, Yusuf itu mengerti dan sadar bahwa efek dari dosa itu menghancurkan masa depan. Ya, makanya jangan bermain-main dengan perzinahan, percabulan. Ya, masa depanmu hancur. Tapi kalau kita menjaga kekudusan, masa depan kita pasti diberkati Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga terakhir. Ya, apa yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Yang ketiga adalah Yusuf menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Yusuf menjaga hidupnya dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke. Keterangannya apa? Yusuf masuk penjara justru karena ia berbuat benar. Namun ia tetap taat pada firman Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menolong Yusuf karena ia tetap kuat. Kenapa Yusuf tidak jatuh dalam perzinahan? Kenapa Yusuf menjaga kelakuannya bersih? Karena Yusuf menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya percaya Yusuf juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mungkin Tuhan juga audible ngomong sama dia. Dan setiap perkataan Tuhan itu disimpan dalam lohnya. Nah, makanya ketika Yusuf itu mau digoda jatuh dalam perzinahan, Yusuf mengatakan apa? Tidak mungkin aku melakukan hal ini terhadap Tuhan. Ya, artinya apa? Setiap hari Yusuf juga selalu mendengar nasihat dari Tuhan melalui Roh Kudus mengingatkan, Yusuf, tubuhmu adalah bait Allah. Makanya coba ya, kalau kita mau berbuat dosa kan kadang-kadang sering itu kita deg-degan. Ya, aduh, gak enak nih, padahal udah mau bikin dosa. Itu Roh Kudus mengingatkan kita. Ya, makanya kalau nggak pernah baca firman, ya mau gimana Roh Kudus mau mengingatkan? Tadi saya katakan di Karawaci, kalau nggak pernah baca Alkitab, bagaimana Roh Kudus mau mengingatkan? Ada istri-istri yang kerjanya marah mulu.
Waduh, suaminya baru ngomong 5 kata, dia sudah 15.000 kata. Mama, handphone papa di mana? Itu sih papa, tuh lihat. Dari kemarin handphone terus, lupa naruh di mana. Aduh pak, aku lagi pusing. Padahal tinggal bilang baik-baik, handphone papa tuh di situ, ambil aja. Wih, papanya cuma nanya baik-baik, ma, handphone papa lihat gak? Waduh, dia marah-marah. Tapi besok ya bapak ibu, waktu bapaknya kan memang suka lupa taruh handphone. Dia tanya lagi, ma, handphone papa di mana? Ih, papa pasti lupa ya. Kaget papanya. Sampai gigit-gigit jari, papa pasti lupa ya. Nak unu. Bapaknya bingung loh, kenapa istri gue jadi kecentilan begini kayak anak kecil. Kok ngomongnya sekarang sopan santun, sama suami nggak pernah marah-marah. Kok ngomongnya sekarang lemah lembut, kok bisa ya? Rupanya ditelusuri bapak ibu, dia bangun pagi-pagi, dia lihat istrinya lagi baca Alkitab. Lagi baca kitab Galatia tentang apa? Buah-buah roh, yang dimana salah satu buah-buah rohnya adalah sabar di dalam hidupnya. Istri langsung mengatakan, aduh Tuhan, saya minta ampun. Saya sering marah-marah sama suami saya, gak sabaran orangnya. Saya orangnya juga, ya gitulah sama suami, kasar katanya begitu. Tapi sekarang puji Tuhan, Alkitab mengingatkan saya, buah-buah roh adalah hidup dalam kesabaran. Aku mau belajar sabar. Besoknya suami tanya lagi, ma, kunci mobil lihat gak? Udah mulai marah. Roh Kudus ingatkan, sabar. Tuh lihat. Kalau mau nggak baca Alkitab mau gimana? Roh Kudus ingatkan saya, kata Roh Kudus, lu baca juga enggak? Yang lo ingat artis Korea. Yang ya Roh Kudus ya ingetin artis Korea lah, Kim Jong Un, Kim Jong Il. Itu, anak-anak sekarang mah udah hafal artis Korea daripada murid Yesus, bener nggak Bapak Ibu? Murid Yesus nggak populer. Coba anak-anak sekarang sebut murid Yesus siapa? Anak sekolah minggu atau anak Bonerges? Murid sekolah minggu siapa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yabes. Mana ada murid Yesus Yabes? Yabes perjanjian lama. Tuh lihat tuh. Coba sebutkan artis Korea. Wah, Kim Jong Un, Kim Jong Il, Kim Ong Kim. Nah tuh lihat tuh. Ada Kim Ong ya. Ong Kim, pokoknya ada Kimnya lah. Wih, dia hafal loh. Ya, Pink apa namanya tuh? Blackpink. Siapa artis Blackpink? Dia hafal. Tapi murid Yesus gak hafal. Nah, itu dia sedih kan? Gak pernah baca Alkitab. Tuh. Orang Kristen paling rohani kadang-kadang seringnya waktu mati. Di peti matinya ada Alkitab. Waktu hidup tidak rohani. Waktu hidup Alkitabnya ditaruh di bawah buku yang sudah berdebu. Tuh lihat tuh, ya, saya punya saudara Bapak Ibu, pernah Alkitabnya taruh di dashboard mobilnya. Ya, mobil baru kan, saya pernah datang naik mobilnya Hyundai. Dia taruh Alkitab di dashboardnya. Saya bilang, bang, ngapain Alkitab taruh di sini? Biar keren, biar rohani. Ya, biar rohani, macam betul aja. Ya kan, pas orang lihat kan, wih mantap juga orang ini ya, ada Alkitab di mobilnya, nggak ngefek. Ya, Alkitab tuh bukan untuk dipajang, Alkitab tuh dibaca. Ya, kapan terakhir baca Alkitab? Ya, sekitar 2017, Pak. 2017. Lu Kristen apa Kristen sih? Ya, tiap hari harus baca Alkitab. Kenapa? Karena inilah yang menuntun langkah hidup kita. Ya. Kalau udah mati, waduh, Alkitab dilihat peti matinya. Ada Alkitab. Bahasa Indonesia, ada bahasa Batak, Bibel. Hidung jemaat, wih mantap. Buku ND, wih mantap. Ya kan? Ada foto sintuanya, wih mantap. Ada foto pendeta Alek lagi di petinya ya kan. Opung udah mati, ada foto gua lagi di sini. Saya bilang nih gila nih mati kayak di toko buku Immanuel lah. Ya, buat apa? Apalagi kalau yang mati taruh Alkitab di peti matinya mau ngapain? Bawa tuh Alkitab keluar dari peti mati, kasih cucu baca. Karena Alkitab ini penting untuk menjaga kelakuan kita. Ya, ini akhir zaman loh Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai kita terlambat dan akhirnya kita tidak terangkat karena kelakuan kita tidak benar. Mazmur tadi mengatakan apa? Dengan apa anak muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Karena itulah yang menjadi tuntunan kita
Tidak ke kiri, tidak ke kanan. Hidup kita lurus dan hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kesimpulan dalam khotbah saya pada sore hari ini. Kesimpulan, yuk, kesimpulannya apa? Ketika Tuhan mengizinkan ujian, Dia juga memberikan kekuatan untuk melewatinya. Saya ulangi, ketika Tuhan mengizinkan ujian, Dia juga memberikan kekuatan untuk melewatinya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan dengan bekerja, yang selain menjadi mungkin oleh karena percaya. Kita angkat tangan kita, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
Ketika diproses sama Tuhan memang tidak mudah. Ada air mata tercurah. Kadang sebagai manusia kami tidak sanggup Tuhan. Tapi kami belajar dari Yusuf. Dari mulai masuk ke sumur kesulitan, Yusuf kuat mengandalkan Tuhan dan akhirnya melihat istana keajaiban. Dia tinggal di istana bersama Firaun. Sungguh cerita yang menginspirasi bagi kami, bahwa satu yang kami percaya, kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menolong kami. Diberkati kau di kota dan di ladang, diberkati setiap keluar masukmu. Tuhan Yesus beserta kita. Apa yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan bersama-sama pada sore hari ini kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu. Kita bangkit berdiri bersama-sama gereja Tiberias. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan perjamuan kudus. Kita angkat rotinya dulu tinggi di atas kepala kita dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Setelah roti jadi tubuh Kristus, kita angkat anggur yang kita doakan menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perjinahan, percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Karena kalau ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus setiap penyakit kami hari ini sembuh. Kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak stroke, kami tolak kanker, tumor, kista, miom, kami tolak mandul, kami tolak keguguran. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus hari ini, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu. Kita berdoa, percaya ada mujizat, percaya ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan. Roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berbuat minyak urapan. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit, di mana melangkah jaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Masih bisa minyak? Aman ya? Yang mau didoakan boleh cepat maju ke depan. Saya akan ngurapin minyak, karena habis ini mau langsung sesi selanjutnya ya. Kita juga berbuat permohonan doa. Kita doa agar setiap permohonan doa diterima mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kudusmu mengurapiku, penuhiku dengan
kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Minyak kudus-Mu mengurapiku, penuhiku dengan kemuliaan-Mu, tubuh darah-Mu sempurnakan ku dijadikan baru serupa gambaran-Mu. Kita bersatu dalam doa. Berkati selalu Tiberias Petos ini Tuhan. Terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa di tempat ini. Juga berkati Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati panjang umur bersama Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Argo Pariaji. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir. Tuhan berkati rumah tangga rukun dan damai, saling mengasihi, saling mengampuni. Juga di mana melangkah dijaga malaikat sorga. Berkati Bapak Sabron bersama keluarga. Tuhan berkati juga bersama anak mantu cucu. Tuhan berkati selalu. Kami juga berdoa untuk Dr. Julia bersama keluarga. Tuhan berkati. Bapak Sipayung bersama keluarga. Tuhan berkati. Ibu Ellen juga bersama keluarga. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk istri dari Bapak William Leong. Tuhan berkati. Mayradin, Tuhan berkati. Singapura sembuh ya dari kanker, sembuh dari flu Singapura. Terima mujizat, oksigen tangkinya juga bisa dilepas. Juga berkati lungs carry-nya juga terutama sebelah kiri bisa total sembuh, dan percaya juga diberikan umur panjang dan akan keluar dari rumah sakit sembuh dari sakit kanker. Kami juga berdoa untuk Gabriel Ginting sembuh dari DBD, ya percaya mujizat sudah terjadi. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, dijaga malaikat, tolak celaka, tolak bahaya, dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Yang disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.